berubah, mau stop, mau masuk ke kehidupan yang baru. Dan lu juga janji bahwa kemarin itu adalah terakhir kalinya lu pakai narkoba. Dan lu juga bilang bahwa narkoba sebenarnya nggak membuat lu berkembang. Bahwa tanpa narkoba lu bisa kok berkreasi. Bahwa narkoba itu nggak ada gunanya. Itu cuma lingkungan doang. Dan gue berhenti. Dan gue udah tobat. Dan itu cuma pelarian doang. Lu ngomong that's everything. Semuanya. Lu ngomong itu di depan gue, di depan mata gue, bohongin gue. Bullshit. Dan itu tolol. Kenapa? Begitu tim gue ngasih berita, gue kaget loh. Tim gue ngasih berita, Mas Ded, Amarzoni. Kenapa Amarzoni? Udah balik sama istrinya. Enggak, Mas Ded, Amarzoni. Gue baca, ketangkep lagi. Untuk kasus yang sama, ketiga kalinya. Keledai itu jatuh nggak kedua kalinya di lubang yang sama. Lu 3 kali loh. 3 kali. Kenapa sih? Kenapa gitu? Kurang cowok apa Anda gitu dengan kata-kata Anda. Dan kali ini gue bacanya 4 bungkus sabu sama ganja. Gue capek punya orang atau teman yang kejadiannya begini terus. Terus udah gitu ending-endingnya gue dibilang cepu. Nggak perlu cepu, emang bego aja Anda. Orang baru keluar itu pasti di TO gitu. Dan Anda make aja sudah tolol. Baru keluar make, tambah tolol lagi. Kemarin gue baca lagi, alasannya karena lu stres. Kenapa stres? Karena targetnya setelah keluar dari penjara adalah balik ke istri, ke Iris Bella, dengan anak-anak. Itu target Anda. Tapi ternyata begitu mau mencoba, lu dituduh sama Irisnya. Dituduh, lu kan narkoba, lu masih narkoba. Ya kan? Itu alasan lu di kantor polisi. Lu stres karena dituduh terus sama Iris kalau lu pakai narkoba. Dan lu buktikan bahwa dia benar. Tolol dong. Lu buktikan bahwa dia benar. Itu logika berpikir lu di mana? Lu cowok bukan. Target lu adalah balik ke keluarga, lalu dituduh sama keluarga lu, dan lu buktikan bahwa keluarga lu benar. Lu pakai lagi gara-gara lu stres. Jadi udah deh, nggak usah datang lagi. Nanti kalau udah keluar pun nggak usah datang lagi. Mau balikan sama istri Anda, mau punya keluarga bahagia, nggak. Udah capek gue. Capek ngurusin orang-orang seperti Anda. Kenapa? Karena lu akhirnya nggak memberikan contoh buat anak-anak muda yang ada di Indonesia, yang berusaha setiap harinya untuk membuat orang tuanya bangga, yang berusaha setiap harinya untuk buat dirinya lebih berkembang. Nggak. Lu cuma nunjukin ke anak-anak muda untuk cepat menyerah, untuk gampang menyerah. Itu yang lu tunjukin ke orang-orang. Lu tunjukin bahwa ada kok jalan pintas, ada kok. Kalau lagi capek, lagi ada masalah, ada kok jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Ya balik lagi ke narkoba. Sebodoh apa cara lu berpikir? Kenapa lu sakau? Kenapa? Addiktif gitu. Edik ke dokter. Bukan make lagi. Lu kan punya goals, punya target kan. Gue tahu ini bakal ditonton sama lu, makanya gue ngomong. Dan mudah-mudahan ini ditonton oleh banyak orang supaya orang-orang yang kalau sudah pakai narkoba terus janji mau berhenti sama keluarganya atau sama teman-temannya nonton ini juga. Cerai, alasannya narkoba. Mau balik nggak diterima, alasannya narkoba. Gua cerai, nggak ke narkoba. Gua cerai kawin lagi, itu cowok. Bukan cerai terus narkoba. Mau balik rujuk sama istri nggak bisa, terus narkoba. Nanti bisnis berantakan, narkoba. Nanti dikatain netizen, narkoba Anda. Gampang banget larinya ke narkoba. Gampang banget. Kayak seakan-akan di dunia ini yang punya masalah cuman Anda. Atau orang-orang yang larinya ke narkoba. Gue gak peduli kalau lu ada di Thailand, lu ngeganja, gak peduli aturannya gak seperti itu. Di Indonesia punya aturan yang kuat, tidak boleh. Gue pun ngajarin ke anak gue, gak bisa. Aturannya seperti itu. Dan itu adiktif. Gak menyelesaikan masalah apapun. Tidak menyelesaikan masalah apapun dengan lari ke narkoba. Tidak menyelesaikan masalah apapun. Tapi yang paling tololnya adalah lu ngomong janji di depan orang-orang di Indonesia yang nonton jutaan di gua punya channel bahwa lu akan berubah dan orang-orang dengerin lu dan orang-orang percaya sama lu, ibu-ibu terkesima sama lu gitu. Jual apa? Jual ganteng doang. Ganteng tapi beler.
Masalah cuma lu yang punya. Dan terus lu pikir tukang becak yang lagi nyari uang gitu, anaknya sakit, mau ke dokter gak punya duit, gak masalah mereka. Terus kalau punya duit lari ke narkoba mereka. Yang punya masalah di dunia ini bukan cuma lu. Bukan cuma lu. Mereka usaha untuk menyelesaikan masalahnya. Life is not about sunshine and rainbow. Gak selalu hidup itu menyenangkan. Gak ada orang menjanjikan hidup itu semuanya nikmat. Gak. Life is about how you get beat down and try to get up. Bukan masalah seberapa kuatnya lu dalam hidup. Seberapa kuatnya ada masalah dalam hidup lu dan lu bangun lagi. Bangun lagi. Gak pernah berhenti. Bukan narkoba. Dan jujur, gue tadi udah ngomong, yang gue benci banget adalah karena lu di depan gue, di depan mata gue, ngomongin semuanya seakan-akan lu tuh motivator yang ngomong ke orang-orang bahwa wah narkoba gak ada gunanya, gue udah nyoba narkoba dan narkoba ternyata tidak memberikan gue apa-apa, dan gue banyak temen kayak lu yang ngomong depan gue seperti itu, balik lagi ke narkoba. You are just a liar. Just a liar. Yang cuma nyari instant gratifikasi. Yang cuma nyari jalan tercepat untuk menyelesaikan masalah padahal tidak selesai. Untuk melupakan masalah. Mau melupakan masalah, benturin kepala ke tembok. Lu cuma cari dopamin. Dopamin instan. Ada masalah, pelarian. Ada masalah, pelarian. Ada masalah, pelarian. Bukan cowok. Bukan cowok. Ini kalau anak-anak muda dengerin ini, bukan cowok. Kalau ada masalah lari ke narkoba tuh bukan cowok. Itu pelarian yang didapatkan secara instan. Shortcuts for stupid people. Kenapa? Karena cuma orang bodoh yang mencari jalan instan untuk pelarian keluar dari masalahnya tanpa menyelesaikan masalahnya dan nambah masalah baru. Dan janji sama orang-orang, di depan orang-orang ngomong seperti malaikat, ngomong menyesal, hanya untuk apa? Mengelabui orang-orang, hanya untuk apa? Supaya fansnya suka lagi sama mereka. Itu doang. Supaya apa? Supaya bisa dapat brand lagi, supaya bisa jualan lagi, jualan keluarga, drama dan sebagainya. Makanya gue paling benci ngeliatin drama keluarga artis. Karena isinya kayak lu kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tapi lu jelas. Karena cuma orang bodoh yang percaya pelarian instan itu bisa bertahan lama dan dilakukan terus-menerus. Cuman orang bodoh yang ngira sesuatu yang instan gak punya resiko. Pelarian instan tidak punya resiko. Itu cuma orang bodoh. Cuman orang bodoh yang ngira pakai narkoba menyelesaikan masalah. Cuman orang bodoh. Dan temen gue banyak lagi orang bodoh kayak begitu. Dan lu pikir narkoba bisa balikin anak istri lu? Anak istri lu, istri lu gak mau ketemu lu, gugat cerai karena berpikir lu masih pakai narkoba. Terus lu pakai lagi. Gokil. IQ lu berapa coba? Orang kayak kalian, orang-orang yang menyelesaikan masalah pakai narkoba. Dan ini bukan pesan pemerintah ya. Ini bukan pesan untuk masyarakat. Ini gue kecewa gara-gara gue merasa dibohongin ketika ngomong sama dia. Jujur ketika gue ngobrol sama dia, otak gue udah mikir, ini kayaknya bohong. Secara psikologi, ini kayaknya bohong. Ini kayaknya make bentar lagi. Tapi gue coba untuk percaya. Karena lu bawa keluarga lu. Lu bawa gue sayang banget sama istri gue kangen sama anak gue, sedih gak bisa ketemu anak gue butuh ayah, gue kangen banget, gue sayang banget sama itu. Bullshit. You know what? Bullshit. Karena orang-orang seperti lu isinya cuma kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Untuk nutupin kelemahan, kelemahan, dan kelemahan. Orang-orang seperti dulu adalah orang-orang yang gak pernah bisa berkembang, gak pernah bisa sukses berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena sukses itu butuh waktu. Sukses itu butuh dedikasi. Sukses itu butuh keputusan. Sukses itu butuh perjuangan. Bukan pelarian. Dan waktu di podcast gue, lu janji. Ya kan? Keren banget janjinya ke gue. Gue abis ini gak mau narkoba, gue mau ke gym om. Mau benerin badan gue yang jelek itu. Begitu gue baca, tai kucing gue bilang.
Lu mau ke gym ngapain? Jual narkoba sama member. Mau ke gym ngapain? Hah? Nggak mungkin, tidak mungkin. Paling sekali 2 kali habis itu berhenti. Karena apa? Karena orang-orang yang ke gym itu beda pola pikir dengan orang-orang yang pakai instant gratifikasi untuk pelarian. Beda cara berpikirnya. Beda. Lu digugat cerai aja larinya ke narkoba kok. Gimana mau nge-gym? Lu tahu nggak orang nge-gym itu beda? Orang nge-gym itu nggak nyari instant gratifikasi. Nggak. Orang latihan badan, gue latihan atau siapapun yang ada di gym, anak-anak gym nih itu tahu sekali segala sesuatu yang instan itu gak ada. Apalagi di gym nih ya, orang ke gym latihan sehari badannya gak jadi bagus. Besok latihan badannya gak jadi bagus lagi. Seminggu latihan badannya tetap gak bagus. Hasilnya gak beda. Enggak. Setelah 3 bulan latihan baru kelihatan tuh dikit-dikit baru kelihatan gitu. Gak instan. Yang membedakan mereka sama orang-orang yang bayar gym terus gak nge-gym adalah orang-orang seperti itu punya dedikasi, punya goals. Dan tahu bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang bagus itu datangnya tidak cepat dan tidak langsung. Dan bukan pelarian. Bukan pelarian. Itu konteks berpikir anak-anak gym yang tiap hari latihan. Anda berhenti narkoba bilang mau ke gym. Enggak, gua nggak percaya. Nggak percaya. Dedikasinya saja tidak ada, goalsnya saja tidak ada. Jadi teman-teman dengarkan saya baik-baik. Ini buat semuanya milenial, Gen Z atau gua nggak tahu umur dia juga berapa, tapi yang pasti umurnya jauh lebih muda dibandingkan gua. Dengar baik-baik. Cowok, cewek terserah. Goalsnya dulu apa? Impian lu apa? Dedikasi lu apa? Persistence lu seperti apa? Gak segala sesuatu stres pelarian. Nanti dengan alasan, ya gak semua orang bisa seperti lu Om Ded. Mental health, kita punya kelemahan mental health tai kucing, sakit mental Anda. Kalau ditangkap polisi mau ngapa? Mental health, ketangkap juga Anda. Kalau Anda mental health, ke psikolog, ke psikiater, bukan ke narkoba, kan goblok. Tahu pelari tercepat di dunia? Namanya Usain Bolt. The fastest man in the world. Dia pernah bilang, yang kalian lihat ketika saya lari 9 detik. Lari 9 detik ditepukin tangan. Satu dunia tepuk tangan karena dia manusia tercepat di dunia. Itu yang kalian lihat. Yang kalian tidak lihat, saya latihan 4 tahun. 4 tahun. Untuk menunjukkan 9 detik di sana. 4 tahun. Itu artinya apa? Dedikasi, gak pernah berhenti, punya goals yang luar biasa, tidak terpengaruh oleh orang lain, gak stres, kalau stres bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Itu contoh-contoh orang-orang sukses. Dan dia mengatakan, dan orang-orang lain give up, nyerah, kalau mereka gak lihat hasilnya cuma waktu 2 bulan. Dia latihan bertahun-tahun untuk 9 detik. Lu ngejar balik ke bini lu gak nyampe setahun, berapa bulan, balik lagi ke narkoba. You see? That's what stupid people do. Giving up. And sometimes, stupidity ends up in jail. Like you. Gue ngerasa malu aja. Ya, malu aja gitu Om. Ya anak gue nanti pun gede akan tahu gitu loh. Ternyata bapaknya, wah pernah masuk rehabilitas, masuk kasus kena narkoba dan lain-lainnya. Ini pure kebodohan gue. Gue akui memang ini adalah pilihan yang bodoh dan apa ya, shortcut bahasanya, keinginan yang gak jelas sebenarnya. Gue tanya, gue tuh bukan pemakai dalam tanda kutip pemakai berat gitu loh. Why me kan gitu, selalu kayak gue mempertanyakan itu. Dan narkoba ini menghancurkan keluarga sih pasti. Itu yang gue rasain. Iris pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Dan yang terbaik itu mudah-mudahan orangnya itu masih aku. Kapan nih target fit? Kita lihat 3 bulan. Tunggu 3-4 bulan. Tapi 3-4 bulan itu nanti lu kesini, I hope Iris sudah di samping lu. Amin. Oke?
Amin. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.